Gerak dua dimensi merupakan gerak dalam bidang datar. Gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan gerak satu dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran sumbu X dan Y dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Vektor satuan di sumbu X dilambangkan dengan huruf I, dan vektor satuan di sumbu Y dilambangkan dengan huruf J. Misalkan, sebuah titik partikel berada di bidang XY dengan jarak A dari sumbu X dan berjarak B dari sumbu Y, maka posisi titik partikel dinyatakan oleh R sama dengan BI ditambah AJ. Hal ini juga berlaku pada kecepatan dan percepatan. Contoh gerak dua dimensi adalah gerak peluru, gerak melingkar, dan gerak relatif. Gerak peluru salah satu gerak dua dimensi yang paling populer adalah gerak peluru atau gerak parabola. Disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu merupakan gerak peluru. Selanjutnya, posisi kecepatan-percepatan. Tanda panah di atas huruf itu disebut dengan vektor. Dalam gambar di samping diberikan gambaran bahwa dimisalkan vektor posisi awal itu kita sebut dengan vektor RI, yaitu vektor posisi partikel di A, yang memiliki koordinat XI dan YI. Komponen atau rumus posisi awal yaitu vektor RI sama dengan XII, di mana I di sini adalah vektor satuan yang mewakili arah garis bilangan X, ditambah YIJ. J di sini adalah vektor satuan yang mewakili arah garis bilangan Y. Benda pada A dan B pangkalnya harus sama, yaitu di titik acuan koordinat 0,0. Dan dimisalkan lagi vektor posisi akhir, kita sebut dengan vektor RF, yaitu vektor posisi partikel di B, yang koordinatnya adalah XF dan YF. Komponen atau rumus posisi akhir yaitu vektor RF sama dengan XFI. I di sini adalah vektor satuan yang mewakili arah garis bilangan X, ditambah YFJ. J di sini adalah vektor satuan yang mewakili arah garis bilangan Y. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan posisi perpindahan persatuan waktu. Kalau pada gambar yang tadi, kita misalkan kecepatan posisi awalnya itu TI, lalu posisi akhirnya itu dimisalkan TF. Nah, pada rumusnya, kecepatan rata-rata adalah vektor kecepatan sama dengan delta vektor R atau perpindahan per delta T atau selisih waktu. Untuk mencari kecepatan sesaat, rumusnya adalah vektor kecepatan sama dengan limit delta T mendekati 0, delta vektor R per delta T. Selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu. Untuk mencari percepatan rata-rata, maka dapat digunakan rumus vektor A sama dengan delta vektor B per delta T atau kecepatan akhir per kecepatan awal. Untuk mencari percepatan sesaat, maka digunakan rumus vektor A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta vektor B per delta T.
Gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Gerak dua dimensi dapat dimodelkan sebagai dua gerakan independen. Kedua gerakan saling tegak lurus terkait dengan sumbu X dan Y. Artinya, pengaruh gerak arah Y tidak mempengaruhi gerak arah X dan sebaliknya. Vektor posisi sebuah partikel bergerak dalam bidang XY itu dapat dituliskan dengan rumus vektor R sama dengan XY plus YJ. Substitusi persamaan di atas ke vektor V sama dengan D vektor R per DT, sehingga dapat menjadi vektor P sama dengan DX per DTI plus DY per DTJ. Latihan soal. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya adalah H itu sama dengan 10 meter dengan kelajuan awal V0 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, sudut yang terbentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat, dan gesekan bola dengan udara diabaikan. Tentukan A. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah, dan B. Jarak mendatar yang dicapai bola. Pertama-tama kita jawab dulu poin A, yaitu tentang waktu tempuh. Di sini yang ditanyakan itu adalah setelah diuraikan, yaitu min 10 sama dengan 10 sin 30 derajat dikali T ditambah 1/2 dikali min 10 dikali T kuadrat. Setelah diuraikan menjadi min 10 sama dengan 10 1/2 dikali T min 5 T kuadrat. Dan kita pindah ruaskan menjadi 5 T kuadrat min 5T min 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan menjadi T min 2 dan T plus 1 sama dengan 0. Setelah itu akan keluar hasilnya, yaitu T sama dengan 2 second dan T sama dengan min 1 second. Nah, di sini karena yang dipakainya itu adalah kita cari hasil yang positif, yaitu untuk T yaitu 2 second. Selanjutnya untuk poin B, yaitu kita akan cari nilai X. X sama dengan V0 cos theta dikali T, sama dengan 10 dikali setengah akar 3 dikali 2, dan hasil akhirnya adalah 10 akar 3.